Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alim hakim. Sadaqallahu adzim. Alhamdulillah, eh, di video yang kedua ini pembahasan bab kedua di kelas 11 tentang hudud dan hikmahnya. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam hidayah dan taufiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa Bapak selalu berpesan untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan sebagai salah satu upaya, sebagai salah satu ikhtiar kita sehingga bisa terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku sekalian di kelas 11, di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang bab yang pertama, jinayat dan hikmahnya. Pembahasan mengenai tindak pidana. Kemudian di sana ada pembahasan mengenai pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan adanya kisos, diat dan sebagainya. Dan sekarang di bab yang kedua kita akan membahas tentang hudud dan hikmahnya, pembahasan mengenai hukuman ataupun apa istilahnya sanksi bagi tindak pidana selain pembunuhan dan penganiayaan, yakni mencakup zina, kemudian qadhaf, menuduh zina, kemudian mencuri, merampok, menyamar, minuman keras dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik ya. Hudud di peta konsepnya ini ada 5 pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas mengenai zina, ya, pengertian zina itu apa, kemudian status hukumnya. Berikutnya alasan penetapan hukum zina serta macam-macam zina. Berikutnya yang kedua adalah qadzaf atau menuduh zina, ya. Pengertian qadzaf apa, hukumnya apa, syarat berlakunya, termasuk gugurnya qadzaf. Dan yang ketiga adalah miras atau khamr, minuman keras. Ya, pengertian miras apa, hukum miras serta had mirasnya seperti apa. Yang keempat adalah mencuri. Pengertian mencuri itu apa, pembuktian pencurian. Yang ketiga hadnya, kemudian kadarnya serta hikmahnya. Yang terakhir adalah penyamun, perampok, dan perompak. Apa pengertian dari masing-masing yang ketiga ini? Hukumnya apa, hadnya, serta hikmahnya. Itulah 5 subpokok bahasa yang akan kita bahas dalam bab yang kedua tentang hudud dan hikmahnya. Berikutnya kita berangkat mulai dari hudud, pengertiannya apa, ya. Secara bahasa, hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Jadi mufradnya atau bentuk tunggalnya, ya, bentuk singgalnya adalah had, pluralnya adalah hudud, ya, yang berarti pencegahan atau al-man'u, mana ayam na'u, man'an, pencegahan atau pembatas, had, batasan antara dua hal. Jadi misalkan ini A, ini B, ini hadnya apa, batasannya apa. Nah, berbagai hukuman perbuatan maksiat dinamakan had karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Jadi dengan adanya had tersebut, seseorang yang melakukan maksiat akan berhenti untuk melakukannya lagi. Nah, had merupakan media atau alat penjera, media penjera pelaku maksiat hingga ia tak mau lagi mengulangi kemaksiatannya. Dengan adanya had tersebut, maka seseorang tidak berani untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Misalkan zina. Dengan adanya had zina, seseorang tidak mau melakukan zina lagi. Misalkan had mencuri. Dengan adanya potong tangan, maka seseorang tidak mau untuk melakukan pencurian lagi. Itu had. Sebagai pembatas, ya, antara halal dengan haram, sebagai pembatas antara seseorang untuk melakukan dengan tidak melakukan maksiat tersebut.
Nah, adapun secara istilah, hudud adalah hukuman-hukuman, ya. Hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang melakukan ketetapannya adalah Allah sebagai sanksi hukum untuk mencegah manusia melakukan tindakan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Kalau pembunuhan dan penganiayaan sudah kita bahas kemarin di bab yang pertama di jinayat, ya. Adanya kisos, adanya diat dan sebagainya. Nah, adapun selain pembunuhan dan penganiayaan, maka inilah had-hadnya, inilah hukuman-hukumannya. Dan hukuman tersebut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh manusia. Berbeda dengan hukum positif atau hukum yang dibuat oleh manusia di Indonesia, misalkan salah satu contohnya adalah ketika mencuri maka hukumannya adalah penjara, ketika membunuh maka hukumannya adalah penjara, ketika melakukan penganiayaan hukumannya adalah penjara. Semua penjara misalkan kalau di hukum positif, di hukum yang buatan manusia di Indonesia khususnya. Nah, adapun hukuman yang sifatnya syariat, hukuman yang sifatnya undang-undang dari Allah, Allah yang menetapkan, maka pembunuhan adalah kisos, misalkan. Penganiayaan kisos juga, atau diat, misalkan. Kalau mencuri, hadnya adalah potong tangan, misalkan. Kalau berzina, maka rajam, misalkan. Ya, atau diasingkan, atau dijilid 100 kali. Kalau berzina, dan sebagainya. Itu ada. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Dan tujuan inti hudud, kenapa harus ada hudud? Kenapa Allah menetapkan hukuman-hukuman ini adalah ini, adalah untuk tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia. Tentu tujuan Allah adanya had ini terhadap perbuatan-perbuatan maksiat ini adalah untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan manusia. Maka yakini apa yang Allah halalkan ada maslahat, yakini apa yang Allah haramkan ada mafsadat. Ya, begitu. Jadi kenapa Allah memberikan hukuman, memberikan rambu-rambu terhadap kita sebagai manusia? Allah yang menciptakan kita manusia, Allah yang menciptakan undang-undangnya, yang menciptakan aturannya untuk manusia sebagai pembuat manusia. Maka tentu Allah mengetahui kemaslahatan kepada kita sebagai makhluknya, begitu ya. Sehingga apa? Bisa terjaga, agamanya terjaga. Hifdzuzin kan dalam maqasidus syariah. Menjaga jiwa, hifdun nafas, menjaga keturunan, hifdun nasl, kemudian akal, hifdul akli, kemudian menjaga kekayaan, hifdul mal, harta. Jadi tentu Allah memberikan had-had ini, memberikan batasan atau hukuman-hukuman ini untuk kemaslahatan kita, untuk menjaga agama, jiwa, kemudian keturunan, akal, serta kekayaan. Ya, itu dalam maqasidus syariah kan di ad-daruriyatul khamsu atau ada yang menambahkan ad-daruriyatus sittu, menjaga 6 hal yang vital atau menjaga 5 hal yang vital. Nah, itulah ya pengertian secara singkat. Jadi, Bapak pun membuat PPT ini secara singkat, termasuk Bapak menjelaskan pun secara singkat. Karena tentu keterbatasan waktu, keterbatasan media yang kita gunakan. Adapun kalau kita nanti insya Allah tatap muka atau PTM, Bapak bisa mengulasnya lagi dengan secara gamblang, secara luas, secara komprehensif insya Allah kalau nanti kita sudah PTM ya di sekolah. Adapun sekarang mungkin Bapak akan menjelaskan secara singkat dan cepat. Jadi mohon kalian bisa ulang-ulangi lagi kalau video ini belum paham. Dan bisa kalian bertanya di WhatsApp group ataupun di Japri langsung ke Bapak. Berikutnya, pembahasan yang pertama dalam hudud ini adalah zina. Apa had zina? Yang pertama mulai dari pengertian zina. Apa itu zina? Zina adalah ilajuz zakari. Ya, memasukkan zakar. Zakar itu adalah alat kelamin laki-laki. Ya. Bifarjin muharamin terhadap farji perempuan yang diharamkan. Farji adalah alat kelamin perempuan. Jadi zina adalah memasukkan zakar, kepunyaan laki-laki, ke dalam farji perempuan, ke dalam kepunyaan perempuan, karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabiatnya. Dalam definisi Arabnya, ila zakari bi farjin muharramin bi ainihi khalin ani syubhati mustahi. Ya, tanpa harus Bapak jelaskan secara panjang lebar pun mungkin kalian sudah tahu, sudah paham. Di tingkat SMA ini sudah paham apa itu zina, ya. Jadi melakukan hubungan terlarang antara seorang laki-laki dengan perempuan, melakukan seperti itu tanpa ada ikatan pernikahan, ya, begitu. Dan itu disenangi, ya, seperti itu. Baik oleh laki-laki ataupun perempuan. Berikutnya status hukum zina. Apa hukum zina?
Ya, para ulama sepakat. Jadi ijma para ulama mengatakan bahwa hukum zina adalah haram. Ya, jadi tidak halal, tidak syubhat tapi haram. Kan hukum itu urusannya al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihatun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, sesuatu antara keduanya adalah syubhat. Nah, kalau zina ini jelas haram, itu sudah sepakat para ulama. Tidak ada yang mengingkari misalkan zina itu halal, zina itu syubhat. Tidak, semua sepakat bahwa zina adalah haram dan termasuk dosa besar karena ada sabda Nabi Muhammad SAW dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 30D yang artinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, jadi jelas mendekatinya saja sudah haram dan ada larangan, ada nahyi wala taqrabuz zina. Mendekati zina sudah haram apalagi melakukan zinanya. Kalau istilah dalam Sunda nama cacak-cacak ngadedeukeut kana zina geus haram atau komo ngalakukeun zina nama. Jadi ada kias aulawi begitu ya kalau dalam ilmu balaghah seperti itu. Berikutnya yang ketiga ada alasan penetapan hukum zina. Rasul SAW sangat berhati-hati dalam melaksanakan had zina. Jadi tidak segera melakukan had zina berupa rozam dan sebagainya. Jadi sangat hati-hati beliau tidak akan melaksanakan had zina sebelum yakin bahwa tentu benar-benar melakukan perzinahan. Artinya sebelum melaksanakan had zina, sebelum merojam orang yang melakukan zina, maka datangkan dulu saksinya. Ya, betul gak bahwa dia melakukan zina? Ada berapa orang saksinya? Harus ada 4. Kalau ada 3, maka tidak bisa diakui. Jadi sangat berhati-hati untuk menetapkan perbuatan zina. Gitu ya. Kemudian si pezina sendiri mengaku bahwa saya betul-betul melakukan zina. Kalau di zaman Rasul kan ada seorang perempuan datang kepada Rasul, saya telah berzina. Cukup sudah paling cuma balik lagi. Datang lagi yang kedua kalinya, Rasul saya benar melakukan zina. Sampai ketiga kali datang dan mengaku bahwa dia melakukan zina. Kemudian satu riwayat ada yang mengatakan hamil, maka tunggulah sampai kamu melahirkan baru ada razam. Ya, kemudian satu keterangan lagi mengatakan karena ada orang yang mendengar ketika ia laporan menunjukkan ke Rasul curhat Rasul saya benar-benar zina dan banyak orang yang mendengar maka kalau begitu rajamlah. Jadi rozam itu atau had zina itu tidak serta-merta dilakukan kalau si pelakunya tidak mengakui akan perbuatan zina tersebut. Begitu, ya. Nah, ini alasan penetapannya. Kemudian pelaku zina sendiri harus sudah balik. Artinya kalau yang melakukan zina itu adalah anak kecil, belum balik, baru sekali 5 tahun melakukan zina, maka tidak ada rajam. Belum bisa dilakukan had zina tersebut. Kemudian dilakukan tanpa paksaan, jadi dia melakukan zina itu betul-betul karena keinginan sendiri, bukan dipaksa. Misalkan ada duduk, coba kamu harus zina, kalau enggak saya tolong kamu, saya pistol kamu. Maka itu tidak ada rajam bagi dia. Berikutnya, ia tahu bahwa konsekuensi zina adalah had. Had adalah jam tahu bahwa kalau zina itu seperti itu hukumnya. Kecuali kalau ia tidak tahu, sebenarnya tidak seperti itu. Nah, jadi telah diyakini secara syara bahwa pelaku benar-benar melakukan perbuatan tersebut. Yang keempat, macam-macam zina. Zina ada dua. Yang pertama ada muhson, yang kedua ada ghairu muhson. Kalau muhson adalah zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Baik suami, istri, janda, ataupun duda. Jadi kalau seorang sudah menikah, kemudian ia melakukan hubungan dengan wanita lain. Nah, itu termasuk yang muhson. Maka ini hukumannya yang tadi, rajam tadi. Jadi berupa hukuman seseorang dimasukkan ke dalam tanah, disisakan kepalanya, kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia. Itu ada rajam. Atau misalkan dera, ya ada dera, ada jilid, termasuk ada pengasingan. Nah, yang gairu muhsan, yakni zina yang dilakukan oleh seorang yang belum menikah. Ada seorang pemuda, seorang pemudi belum menikah melakukan zina, maka itu termasuk kategori muhsan, can kawin. Maka beda hukumannya. Hukuman bagi yang melakukan zina sudah menikah itu rojam sampai meninggal. Kalau melakukan hukuman zina, melakukan perzinahannya bagi seorang yang belum menikah, itu termasuk kategori keilmuan, maka hukumannya adalah jilid sampai 100 kali atau diasingkan selama 1 tahun di kalungan misalkan seperti itu. Jadi ada perbedaan had terhadap pelaku zina yang muhson dengan ghair muhson.
Yang terakhir, apa hikmah diharamkannya zina? Yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan. Tentu dengan adanya pernikahan, seseorang akan terjaga keturunan. Tapi kalau tanpa pernikahan melakukan hubungan, kemudian hamil, punya anak, bagaimana keturunannya? Dia tidak akan mendapatkan waris kan dari si orang tuanya. Kemudian dia juga nanti bagaimana kalau mau menikah kan? Karena nasabnya kepada bapaknya kan belum menikah, begitu. Kemudian menjaga harga diri, tentu dengan adanya pernikahan kan akan terjaga kehormatan. Tapi kalau tidak melakukan pernikahan, melakukan hubungan seperti itu, maka harga diri tidak akan terjaga, akan diolok-olok, akan dihina oleh orang. Kalau seseorang ketahuan hamil di luar nikah misalkan, ya, jangankan orang yang busuk secara perilaku dan kehidupannya, orang baik pun kalau hamil di luar nikah kan, dulu Siti Maryam sampai diasingkan oleh masyarakat karena hamil di luar nikah, karena tidak menikah, karena Allah menitipkan janin Isa bin Maryam itu tanpa melalui pernikahan. Kemudian menjaga ketertiban rumah tangga, tentu dengan adanya pernikahan akan terjaga ketertiban rumah tangga. Kalau tanpa pernikahan melakukan hubungan zina, maka seperti itulah yang terjadi, akan bobrok hubungannya. Kemudian memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak kan dari pernikahan. Kalau menikah maka ketika anak ada kasih sayang kadang, tapi kalau di luar pernikahan maka anak bisa jadi korban, apakah dibuang atau disisa, dianiaya dan sebagainya. Itulah pembahasan pertama dalam had, yakni zina gitu ya. Berikutnya yang kedua adalah kadzab atau menuduh zina secara singkat pengertiannya. Pengertiannya kadzab secara bahasa artinya melempar atau menggunakan batu dengan menggunakan batu atau yang sejenisnya. Kadzab ya. Sementara menurut istilah syariat ya adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau perbuatan zina misalnya. Si itu zina, si A zina, si B zina. Maka tuduhan tersebut ya itu namanya qadzab, menuduh orang lain melakukan zina. Ya. Apakah ada hukuman bagi penuduh zina? Jelas ada. Jangankan kepada pelaku zina, penuduh zina pun ada qadzab, ada hadnya. Ya. Qadzab merupakan satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Termasuk dosa besar. Menuduh orang melakukan zina itu termasuk dosa besar. Di antara dalil yang menegaskan haramnya qadzab adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 1 yang artinya, saya bacakan di sini ya. Tentang qadzab. Walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fazliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang menuduh zina itu ya, maka ia akan mendapatkan hukuman berupa 80 kali jilid, 80 kali dera ya. Kemudian ia tidak diterima persaksiannya. Di sini juga akan dilaknat di dunia dan akhirat. Kemudian mereka akan mendapatkan azab yang besar. Ya. Jadi dulu pernah terjadi yang menuduh zina terhadap Siti Aisyah istri Rasulullah SAW. Dalam surah An-Nur ayat 11, ketika Allah membebaskan Aisyah dari tuduhan zina kan dijelaskan di sana itu. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW melotre istrinya untuk berperang, yang pada waktu itu adalah istrinya Siti Aisyah, ikut berperang bersama Rasul. Kemudian sepulangnya dari peperangan, Aisyah itu kan ada kepentingan, ada hajat, ada qada hajat, kami bahasa orang pada KWC, pada zaman. Kemudian karena Siti Aisyah itu kan dibawa di tandu, ya, jadi tidak ikut berjalan atau ikut ke kuda, tapi ditandu oleh para sahabat. Kemudian para sahabat tidak berani melihat atau membuka tandu. Aisyah kan izin untuk ke zaman KWC, UITWC, pas tatkala perjalanan pulang mau ikut ke rombongan lagi atau ke tandu lagi, beliau lupa akan kalungnya. Beliau kembali ke tempat qada hajatnya, ke tempat mungkin papang atau nanti namanya kepentingan KWC. Sahabat yang menandu tandu Rasul itu kan tidak melihat atau memeriksa bahwa di dalam tandu ada Aisyah, langsung aja dibawa, berangkat aja. Sementara para sahabat kan antara ada dan tidak Aisyah dalam tandu itu tidak terasa beratnya, karena ringan badannya. Berangkat saja. Ketika Aisyah pulang, ternyata semua rombongan Rasul dengan para sahabat sudah pergi, nggak ada siapa-siapa. Aisyah diam di pinggir jalan. Dan setiap peperangan Rasul suka menyuruh salah satu dari sahabatnya untuk menjadi seorang penyapu,
jalan istilahnya. Jadi bisi aya nu tinggaleun. Pada waktu itu yang ditugaskan Rasul untuk penyapu jalan itu adalah Sofwan bin Mu'attal. Nah, ketika Sofwan tiba, innalillahi itu istrinya. Ternyata ada Aisyah di pinggir jalan. Ya, tanpa banyak berkata-kata, satu riwayat kan mengatakan Aisyah dinaikkan ke kudanya, kemudian Sofwan nuntun tamangna, satu riwayat mengatakan berjalan besar-besar bersama-sama gitu untuk pulang dan menyusul Rasul SAW. Dan setibanya di Madinah, wah di sini orang-orang munafik bekerja ya, lewat mungkin infotainment atau apa sekarang. Wah, Siti Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Tersebar berita sampai ke telinga Rasul, aduh istriku selingkuh kan begitu. Rasul sampai termakan kan dengan isu tersebut. Ya, bahwa istrinya Siti Aisyah yang sangat dicintai itu selingkuh dengan Sofwan bin Atau padahal sama sekali tidak. Bahkan diceritakan tidak ada perkataan dan perbincangan apapun antara Sofwan dengan Aisyah di perjalanan pulang tersebut. Nah, waktu itu kan ada yang menuduh zina. Ya, ada Mistah waktu itu kan ada Halata Mistah dalam kisah Sul Anbiya dalam Khulasah Nurul Yakin juga disebutkan. Jadi ketika ada yang menuduh zina terhadap Aisyah itu kan ada hukumannya pada waktu itu. Nah, singkat cerita kan Rasul sampai berpisah dengan Aisyah itu. Aisyah merasa sakit hati, mungkin Rasul sikapnya dingin, enggak kalau bertemu cuma kaifah haluk, gimana kabarnya? Gitu, dingin gitu sikapnya. Maka ketika itu Aisyah meminta kepada Rasul untuk kembali ke rumah ayahnya Abu Bakar. Rasul saya pengen istilah Sunan nama isken heula gitu ya. Kak, Rasul izinkan ke Abu Bakar ya. Sampai turunnya surah An-Nur ayat 11 mengatakan bahwa Aisyah tidak selingkuh, Aisyah bersih. Maka Rasul betapa bahagianya isinya gak selingkuh, kemudian menjemput Aisyah ke rumah Abu Bakar. Aisyah, Allah telah membebaskan kamu dari tuduhan zina. Kamu tidak melakukan zina. Ayo kita pergi lagi kembali ke rumah Rasulullah SAW. Ya. Tapi pada waktu itu mungkin perasaan Aisyah sudah gimana? Kak, ketika Abu Bakar ikut merayu bin Aisyah, suami kamu telah datang, Rasulullah telah datang untuk menjemput kamu untuk pulang. Berterima kasihlah kepada Rasulullah karena Rasulullah SAW sebagai wasilah turunnya Al-Quran dari Allah yang menjelaskan kamu tidak melakukan zina. Apa kata Aisyah? La ashkuru illa lillah. Saya tidak akan bersyukur kepada Allah. Kata Abu Bakar, Aisyah, kalau gak ada Rasulullah, gak akan ada Al-Quran. Terima kasihlah kepada Rasulullah. Karena kebebasan kamu dari tuduhan zina itu karena berkat wasilah Rasulullah SAW. Begitu. Barulah Aisyah mau kembali bersama Rasul. Jadi betapa bahayanya tuduhan zina ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW juga seperti itu karena tuduhan zina. Maka sangat besar hadnya, termasuk dosanya, termasuk dosa besar. Menuduh orang lain melakukan zina. Tidak boleh seperti itu. Nah, ini hadnya. Had atau hukuman bagi pelaku qadha adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan 40 kali bagi hamba sahaya. Jadi kalau hamba sahaya itu atau abid kalau sekarang sudah tidak ada ya. Adalah setengahnya. Setengahnya dari 80 jadi 40 gitu, ya. Saat berlakunya qadzaf yang pertama tertuduh berzina adalah muhsan yang sudah menikah tadi seperti di pembahasan awal. Jadi kalau yang belum menikah tidak berlaku. Penuduhnya sudah balik dan berakal. Orang yang melakukan tuduhan zina itu harus sudah balik dan berakal. Kalau orang gila, cuk di lemah gila zina, maka itu tidak berlaku. Kemudian tuduhan zina benar-benar sesuai dengan syarat. Ya. Tadi sudah dibahas di pembahasan yang pertama dalam zina. Berikutnya gugurnya had qadhaf. Penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi adil bahwa terduduh benar-benar berzina. Jadi kalau si penuduh dapat menghadirkan 4 orang bahwa saya menuduh dia zina itu benar, saya punya teman-teman saksi saya. Ada 4 orang hadirkan yang bersaksi bahwa dia betul-betul berzina, maka gugur. Tapi kalau hanya mendatangkan 3 orang, saya melihat si A zina. Mana saksinya? Saya punya teman 3. Cuma mendatangkan 3 orang, maka tidak bisa. Tetap dia kalau menuduh zina harus didera 80 kali. Tapi kalau mendatangkan 4 orang, saya punya teman 4 orang yang sama-sama melihat dengan saya bahwa si A itu berzina. Maka gugur had qazafnya. Kemudian ada li'an, ada sumpah suami atas nama Allah sebanyak 4 kali jika saya menuduh istrinya berzina sedangkan tertutupi ya. Mendatangkan 4 saksi. Nanti bisa dilihat di PPT yang Bapak share di buku kemarin ya. Kemudian tertuduh memaafkan. Artinya kalau seseorang menuduh si A melakukan zina,
Ya, kemudian si A-nya memaafkan, saya tidak zina, tapi saya maafkan dia menuduh saya berzina. Maka had kadabnya gugur, tidak dilakukan gerak 80 kali karena dimaafkan oleh yang dituduh zinanya. Misalkan seperti itu. Dan mungkin untuk pembahasan berikutnya, ya, yakni miras atau khamar, kemudian mencuri, yang terakhir penyamun, perompak, dan perampok. Insya Allah kita bahas di video berikutnya. Berhubung ini durasinya sudah panjang ya, semoga apa yang sudah Bapak sampaikan dapat difahami, dimengerti, bermanfaat. Yang benar berasal dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Kalau belum paham, silakan bisa kalian tanyakan, bisa lewat Japri langsung atau di grup ya, supaya tidak ada pertanyaan berulang dari teman-teman yang lain. Sekian yang mungkin bisa Bapak sampaikan kepada kalian, dan ini pun hanya secara ringkas, singkat, padat Bapak menjelaskan berhubung dengan waktu dan keterbatasan media yang Bapak gunakan. Insya Allah kalau nanti kita tatap muka bisa kita bahas secara gamblang lagi, secara komprehensif, secara mendetil ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.